Assalamualaikum, welcome to channel Dewi Fortuna, Dewi Keberuntungan Sepanjang Masa. Nah teman-teman, di video aku kali ini aku bakal ngasih tips nih kalian para pemula bisnis online. Nah terutama nih aku bakal ngasih tips-tips ini versi aku buat kalian para pemula bisnis online. Pastikan di antara kalian tuh pasti kan bingung, apalagi para pemula nih, aku pengen bisnis online tapi apa ya yang harus aku lakuin, bagaimana ya, bagaimana memulainya, terus apa langkah selanjutnya, kayak gitu kan. Nah tapi sebelum aku kasih tips itu, jangan lupa tekan subscribe buat kalian nanti biar nggak ketinggalan sama video-video aku seputar bisnis online lainnya. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu nih, bisnis online itu bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang gampang juga. Jadi gampang-gampang susah gitu ya bisa dibilang. Nah, pasti di antara kalian semua ini, apalagi para pemula, pasti bingung kan apa yang harus kita lakuin, terus harus ngapain, harus berjalan seperti apa. Nah, di video aku kali ini aku bakal sharing dan juga ngasih sedikit tips yang berhubungan tentang bisnis online. Dan kebetulan ini adalah cerita pribadi aku, pengalaman pribadi aku. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama berbagi tips dan sama-sama sharing, sama-sama belajar. Nah, kita langsung aja ke tips yang pertama ya. Oke, yang pertama adalah niat. Nah, kita tuh harus memulai bisnis online ini dengan niat, teman-teman. Percayalah, tanpa niat semuanya akan gagal. Meskipun kalian mempunyai modal yang sangat besar, kalau kita nggak punya niat dalam hati kita, itu semua akan percuma, teman-teman. Jadi sebelum kalian memulai bisnis online, tanamkan di diri kalian niat bahwa oke, aku akan memulai bisnis online ini. Jadi niat itu sangat penting peranannya dalam memulai bisnis online kalian, teman-teman. Dan kalian juga harus merubah mindset kalian. Dan ingatlah teman-teman bahwa kalian memulai bisnis online ini bukan cuma untuk diri kalian sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kalian sayangi, untuk keluarga, untuk orang tua. Intinya dari orang-orang buat orang-orang yang kalian sayangi. Oke, tips yang kedua dari aku, setelah kita memantapkan niat, yang kedua ini adalah menentukan produk. Nah, ini penting juga teman-teman. Di dalam memulai bisnis online, kalian pasti harus menentukan produk yang apa sih, produk yang harus kalian jual. Pasti kan kalian bingung, aku harus jualan apa ya, temanku si A ini jualan ini, temanku si B ini jualan ini, terus aku harus jualan apa? Kalian pasti bingung kayak gitu kan. Nah, dalam menentukan produk, versi dari aku, tips dari aku, kalian bisa memulai dari hobi kalian. Kalau bisa kalian tuh harus sesuai, jualan produk tuh harus sesuai dengan hobi atau minat kalian atau passion di dalam diri kalian. Contoh nih ya, misal kalian itu suka make up, biasanya buat cewek-cewek nih, suka make up, suka dandan, ya udah coba aja kalian jualan misalnya bedak atau lipstick atau skincare seperti itu. Nanti ketika kalian memulai menjual produk itu sesuai dengan hobi dan kesukaan serta minat kalian, pasti rasanya bakal lebih berbeda. Pasti kalian tuh lebih enjoy, lebih senang-senang aja ngelakuinnya, karena ya memang ini hobi aku ya kan. Udah dapet senengnya, udah dapet cuannya kan, jadi double seneng kitanya, double cuan jadinya ya kan. Nah jadi kalau menurut aku, sebelum kalian menentukan produk apa yang harus kalian jual, kalian harus menentukan hobi dan minat kalian dulu. Hobi kalian apa? Misalnya kayak misalnya tadi make up, ya udah coba aja jualan kosmetik seperti itu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan kesukaan kita atau hobi kita tuh pasti lebih enjoy aja, lebih seneng aja tuh, ngejalaninnya itu lebih enak. Nah, tips yang ketiga dari aku, tadi yang pertama udah kita sudah memantapkan niat, yang kedua juga sudah menentukan produk apa yang harus kita jual. Nah, yang ketiga adalah mencari supplier tangan pertama. Nah, pasti kan juga bingung kan, gimana kak caranya kita cari supplier tangan pertama? Banyak banget teman-teman. Kalian bisa lihat di e-commerce itu, kayak misalnya di Shopee atau di Bukalapak, itu ada semuanya. Kalian bisa cari atau review komentar-komentar di sana, sesuai rate-nya, sesuai bintangnya, kalian bisa lihat di sana. Aku saranin banget buat kalian para pemula bisnis online,
kalau bisa kalian harus punya supplier tangan pertama ya teman-teman. Karena menurut aku pribadi, kalau kita tuh punya supplier tangan pertama, kita tuh bisa lebih selain untungnya bisa lebih banyak, kita juga bisa mendapatkan harga dengan yang lebih bagus. Kalau misalnya teman-teman kalian membeli produk bukan dari supplier tangan pertama, misal nih kalian tuh punya teman, kalian mau jualan produk itu, sedangkan kebetulan teman kalian itu jualan produk tersebut, terus secara tidak langsung kalian membeli produk tersebut dari teman kalian terus kalian jual, itu bisa sih, boleh. Cuman si teman tersebut itu kan dia bukan supplier tangan pertama, dia juga mengambil barang dari suppliernya dia, otomatis dia ngasih harga ke kita pasti kan juga potongannya sedikit seperti itu kan. Beda lagi kalau kita dapat supplier tangan pertama, pasti kita akan dapat lebih harga yang lebih murah dari kita ngambil dari temen tadi ya kan. Nah jadi makanya aku di sini saranin banget kalian cari supplier tangan pertama yang terpercaya, yang barangnya bagus dan juga fast respon. Banyak banget. Nanti di video aku selanjutnya aku bakal ngasih rekomendasi beberapa supplier-supplier terpercaya yang sudah aku gunakan. Jadi nanti di video aku selanjutnya kalian pantengin terus, oke? Oke, setelah kita punya niat, terus sudah punya produk yang mau dijualkan, terus udah dapet supplier tangan pertama, dan tips keempat dari aku adalah membuat website atau akun. Nah, ini tips dari aku ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau memulai bisnis online, kalian harus buat akun kalian. Sekalipun kalian sudah punya akun pribadi, aku saranin banget buat kalian ya teman-teman, kalau bisa jangan pernah menjadiin satu akun pribadi kalian dengan akun jualan kalian, karena menurut aku tuh nggak worth it banget sih teman-teman. Karena kenapa ya, kalau misalnya gini, oke lah kita jualan, mencoba jualan di akun pribadi kita, nah di situ tuh kan kita ada kehidupan sehari-hari kita ya kan, ada informasi sehari-hari kita. Bayangin aja kalau misalnya kita tiba-tiba lagi story, misalnya story makan atau lagi story kita tuh pakai baju daster gitu misalnya. Nah, beberapa jam kemudian kita story, kita promosi jualan kita. Pembeli itu kan kadang bingung kan, jadi bingung, aneh. Ini gimana sih tadi storynya kayak gini, kok sekarang kayak gini? Pasti kan di situ ada kebingungan untuk pembeli-pembeli. Kalau teman-teman kita mungkin sudah tahu ya tentang kita, tapi kalau pembeli-pembeli baru kan pastinya otomatis mereka bingung, mereka harus fokus kemana nih, ke keseharian kamu atau ke jualan kamu seperti itu. Nah jadi aku saranin banget buat kalian harus buat akun pribadi sendiri, akun jualan sendiri. Kalaupun kalian ingin mempromosikan akun jualan kalian di akun pribadi kalian, boleh banget. Jadi kalian bikin story aja, nih teman-teman aku lagi jualan ini, follow akunku yang ini ya, itu nggak apa-apa, boleh banget malah. Jadi aku saranin harus punya 2 akun ya teman-teman. Tips kelima dari aku, ini yang sangat penting teman-teman menurut aku, adalah komitmen. Nah, di dalam diri kalian selain harus ada niat, kalian juga harus menanamkan komitmen di dalam diri kalian ya teman-teman. Karena komitmen ini adalah kunci dari berbisnis online teman-teman. Percayalah, kalau kalian cuma ogah-ogahan, males-malesan, males promosi, males posting, males ini, males itu, toko kalian atau jualan kalian tuh nggak akan pernah jalan. Sekalipun kalian itu sudah ada followers banyak atau sudah ada langganan banyak, tapi kalau kalian dari diri kalian sendiri nggak pernah update, nggak pernah promosi atau nggak pernah ada action, kalian nggak akan bisa memajukan bisnis online kalian. Jadi komitmen itu sangat penting banget. Kunci dari bisnis online adalah komitmen. Aku pernah teman-teman, ini pengalaman pribadi aku ya, di sebuah grup di supplier aku, ini bener-bener aku inget sih kata-kata dia itu, memotivasi banget sih kata-kata itu sampai sekarang. Kadang orang-orang kayak kita itu kan yang kaum berbahan ini kan kadang masih, apalagi buat pemula ya, pemula bisnis online itu kan masih ogah-ogahan, malas, apalagi kalau nggak ada yang beli sama sekali. Kadang itu kita kayak patah semangat gitu nggak sih? Nah dia tuh berkata seperti ini ke kita semua, bukan cuma ke aku sih, ke anggota-anggota lainnya.
Kalau kita nggak posting 1 hari aja jualan kita, kalau kita nggak posting, nggak promosi 1 hari aja jualan kita, kan misalnya nih hari kemarin posting, hari ini nggak posting, skip hari gitu ya teman-teman, berarti di hari berikutnya kalian itu berarti mulai lagi dari nol, seperti itu katanya teman-teman. Jadi aku setelah inget-inget kata-kata itu teman-teman, aku jadi kayak setiap hari tuh, meskipun awal-awal tuh jualanku cuma laku 1, laku 2, tapi tuh ada aja aku tuh jadi harus rajin kok promosi, harus komitmen. Jadi kayak tiap hari tuh harus dipaksain deh diri kita, harus 1 promosi sehari, promosi 2 hari promosi. Jadi wajib banget komitmen ya teman-teman. Jadi kalian nggak boleh malas-malesan, nggak boleh ogah-ogahan ya. Sekalipun bisnis kalian sudah gede, followers kalian sudah banyak, kalian nggak boleh meninggalkan komitmen ini ya teman-teman. Nah, tips yang keenam dari aku adalah promosi. Nah, promosi ini masih berkaitan sama komitmen tadi ya teman-teman. Promosi ini juga sangat penting banget di bisnis online kita. Jadi kita harus sering-sering promosi itu nggak harus berbayar loh teman-teman. Banyak banget sekarang promosi yang gratis yang bisa kalian lakuin. Misalnya promosiin aja ke keluarga teman-teman sendiri, teman-teman dekat kalian sendiri, tetangga-tetangga kalian sendiri. Nggak perlu membayangkan untuk aku mau endorse selebgram ini, aku mau paid promo ke selebgram ini. Nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa buat kita pemula, apalagi yang belum punya modal banyak, kasih ke teman-teman kalian dulu, ke sahabat-sahabat kalian dulu, ke tetangga-tetangga kalian dulu. Dari situ pasti nanti timbul omongan-omongan dari si A, si B, si C ke si D. Pasti kan dari situ mereka tahu, oh si A ini loh jualan ini. Asalkan ya itu tadi, kita harus rajin promosi, harus komitmen. Nah, ngomongin soal promosi nih teman-teman, ini versi aku ya teman-teman, dan saran dari aku, kalau kalian mau promosi jangan seperti spam ya teman-teman. Jadi pastiin jika kalian mau posting sesuatu, misal di stories kalian, misalnya Instagram, di story IG kalian atau di feed IG kalian, kalau bisa tuh dijarakin aja teman-teman. Misal nih kalian coba deh 3 story dulu atau 2 feed dulu. Kan ada kan, kalau aku lihat sih beberapa sih, nggak semua, kayak misalnya promosi tuh langsung seambrek gitu loh gambarnya, jadi langsung semua diupload, di share gitu. Jangan ya teman-teman, kalau kayak gitu tuh lebih nggak efektif sih menurut aku. Mending kalian tuh sedikit-sedikit aja. Karena kenapa? Kadang pembeli itu lebih seneng yang seperti itu, lebih penasaran yang seperti itu, daripada kalian langsung banyak nge-share ini banyak. Yang ada kalian nggak dilihat, yang ada kalian dikira spam, akhirnya di unfollow, atau yang ada mereka males lihat story kalian sampai titik-titik itu. Kalau bisa jangan ya teman-teman, harus kalau bisa tuh per berapa jam tuh upload aja 2 atau 3 seperti itu. Jadi kalau menurut aku kalian harus komitmen, harus rajin-rajin promosi. Nggak perlu promosi yang berbayar teman-teman, kasih ke sekitar kalian dulu. Nah, tips yang ketujuh dari aku, ini nggak kalah penting teman-teman, yaitu berdoa tetap semangat. Nah, ini tuh harus menjadi satu kesatuan ya teman-teman. Kita sudah punya niat, sudah tahu produk apa yang mau dijualkan, kita sudah dapat supplier yang bagus, kita juga sudah mempunyai akun, kita juga sudah punya komitmen di hati kita juga sudah mulai promosi ya. Yang terakhir ini adalah usaha terakhir kita, yaitu tetap semangat dan juga berdoa. Jadi kalian usaha tanpa doa juga percuma, doa tanpa usaha juga bohong. Jadi kita harus saling seimbang ya teman-teman. Kita harus juga berdoa, juga berusaha dan juga berdoa, karena itu sangat penting. Percayalah, kalian pemula yang awalnya susah, jika kalian sudah memetik hasilnya dengan usaha kalian sendiri, pasti semuanya akan menjadi indah teman-teman. Nah, cukup di sini ya video yang aku buat para pemula. Sebenarnya aku juga pemula sih teman-teman. Jadi kita sama-sama di sini tuh sama-sama belajar, di sini sama-sama sharing. Aku mohon maaf banget ya teman-teman, kalaupun video aku ini mungkin masih susah dimengerti dalam penjelasan aku, dalam bahasa aku.
Jika kalian mau mengkritik aku, nggak apa-apa banget, karena kita di sini sharing bareng dan belajar bareng, nggak ada yang pinter di sini ya teman-teman. Jika kalian mau mengkritik aku, bisa langsung komen di bawah ini ya teman-teman. Tapi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu channel di bawah ini ya teman-teman, biar aku lebih semangat lagi ngasih tips-tips pengalaman pribadi aku ke kalian. Nanti di next video aku bakal menjelaskan tentang apa itu supplier dan akan merekomendasikan beberapa supplier kepercayaan aku. Oke, cukup di sini dulu ya teman-teman tips dari aku. Semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.